Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa ya bittaqwallah faqad fazal mu'minuna wal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia mendapatkan sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, niat merupakan kunci utama dalam sebuah ibadah. Tanpa niat yang benar, maka sia-sialah ibadah yang kita kerjakan. Niat juga menjadi penentu kualitas atau nilai dalam sebuah ibadah. Maka banyak amalan-amalan yang kecil menjadi besar karena niat, dan sebaliknya banyak amalan-amalan yang besar menjadi kecil juga karena niat pula. Dan sah atau tidaknya dalam sebuah ibadah itu tergantung niat kita. Apabila kita niatnya hanya untuk Allah SWT, maka Allah akan menilai ibadah kita sebagai kebaikan. Tetapi kalau kita tidak meniatkannya untuk Allah, malah kita niatkan untuk orang lain atau untuk makhluk, maka Allah tidak akan mencatat ibadah kita dengan kebaikan. Yahya bin Abu Katsir mengatakan di dalam sebuah kitabnya, pelajarilah niat. Sesungguhnya niat itu dapat mengantarkan sebuah amalan kepada tujuan. Dan saking pentingnya niat, ulama mengatakan orang yang hampa niat itu seperti kacang yang tidak memiliki isi. Yang artinya, walaupun kacang itu menarik, tapi tidak ada isinya, ya sama saja, tidak bermanfaat sama sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, perlu diketahui bahwasannya niat dalam sebuah ibadah itu berbarengan dengan ibadah tersebut. Seperti contoh ketika sholat, maka niatnya ketika takbiratul ihram, dan ketika wudhu maka ketika membasuh muka. Dan niat itu letaknya fil qalbi, dan mengucapkan daripada niat tersebut adalah talafuz biniat, yang hukumnya sunnah, dengan tujuan untuk memantapkan atau menguatkan daripada niat tersebut, terkhusus dalam mazhab Syafi'i. Tetapi ada 3 ibadah yang niatnya boleh tidak berbarengan, seperti zakat, puasa, sama kurban. Karena antara ibadah dengan niatnya itu berjarak tempo, waktu itu. Jadi niatnya tidak bisa berbarengan. Tetapi ini yang saya maksud adalah puasa wajib. Tetapi kalau puasa sunnah, ketika kita pagi-pagi belum sarapan, kita niatkan untuk puasa, maka itu boleh hukumnya. Ini terkait masalah ibadah. Tetapi esensi niat itu bertebaran di dalam kehidupan kita. Seperti perkara yang mubah menjadi sunnah, itu seperti contohnya ketika kita makan, terus kita niatkannya untuk agar kuat dalam melaksanakan kebaikan. Ketika kita tidur siang, kita niatkannya agar bisa bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan ketika kita main game, kita niatkannya agar terhindar dari perbuatan maksiat, maka itu hukumnya akan menjadi bagus atau akan berpahala untuk kita. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, dengan begitu kita jangan menganggap bahwasanya ibadah A lebih besar daripada ibadah B, dan sebaliknya ibadah B lebih besar daripada ibadah A. Dan menganggap bahwasanya membuang paku yang bertebaran di jalan itu berpahala kecil dibandingkan orang yang melaksanakan umroh. Yang artinya kalau begitu kita belum memahami tentang hakikat niat. Yang terpenting dalam sebuah ibadah adalah niat. Maka apabila niat kita benar, maka Allah akan mencatat perbuatan kita atau ibadah kita sebagai kebaikan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.